Sejak peristiwa penguburan tulang belulang di halaman belakang, Maya mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suara-suara bisikan dari balik tembok memang sudah tak terdengar, tapi kini ia mendengar bisikan lain dari bawah lantai kamarnya. Malam itu, saat Maya hendak tidur, lantai kamar bergetar pelan. Tidak seperti getaran dari kendaraan di luar atau gempa kecil. Ini seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk lantai dari bawah dengan kuku yang panjang. Maya membeku di tempat tidur. Ia menajamkan pendengaran, dan suara itu makin jelas, seperti suara tangisan seorang wanita, lirih, tercekat, seolah berasal dari bawah ubin. Ketika pagi menjelang, Maya mengamati lantai kamar dengan senter kecil. Di sudut belakang kamar, dekat dinding, ia melihat bekas garis persegi seperti penutup lubang kecil yang tersembunyi di bawah karpet. Maya menyingkirkan karpet itu. Dengan menggunakan obeng dan pisau tua, ia mencoba mencongkel ubin yang menutupi lubang itu. Butuh waktu hampir 2 jam sampai akhirnya ia menemukan papan kayu tua yang rapuh dan berserabut. Ketika papan itu dibuka, terbukalah sebuah lubang sempit yang gelap dan mengeluarkan aroma tanah basah dan anyir. Suasana kamar langsung berubah, udara menjadi lembab dan suram. Maya menyorotkan lampu ke dalam lubang tersebut. Di dasar lubang, tampak anak tangga batu menurun ke bawah. Seperti menuju ruang bawah tanah rahasia yang tak pernah terpetakan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan membawa senter dan sebuah pisau dapur kecil, Maya perlahan menuruni tangga batu itu. Setiap pijakan terasa dingin dan lengket, seolah baru disiram cairan yang berbau besi. Di dasar tangga, ia tiba di sebuah lorong batu sempit yang hanya cukup untuk 1 orang. Lorong itu berkelok seperti ular, dan di dindingnya terpampang simbol-simbol aneh yang seperti digoreskan pakai darah kering. Maya berusaha mengabaikan gemetar di tangannya. Ia melangkah perlahan, sampai di ujung lorong itu ia menemukan sebuah pintu besi tua yang terbuka sedikit. Dari balik pintu itu terdengar suara napas, bukan 1, tapi banyak. Seolah ada yang sedang menunggu. Dengan jantung berdetak tak beraturan, Maya mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di baliknya gelap, hanya diterangi oleh cahaya merah redup dari lentera kuno di sudut ruangan. Ruangan itu bundar, menyerupai gua kecil. Di tengah-tengahnya terdapat lingkaran batu yang diukir seperti altar ritual, dengan 7 tengkorak manusia tersusun melingkar, menghadap ke tengah. Di dalam lingkaran itu, terdapat sebuah lubang gelap yang dalamnya tidak terlihat. Dari sanalah suara napas berat terdengar, seperti napas seseorang yang terperangkap selama bertahun-tahun. Maya mundur 1 langkah, tapi kakinya menginjak sesuatu, sebuah buku lusuh berisi catatan ritual. Di halaman pertama tertulis, pengorbanan belum selesai. Korban berikutnya harus rela. Tiba-tiba, lentera padam. Dalam kegelapan total, Maya mendengar suara langkah-langkah cepat dari lorong di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan yang menelan pandangan. Lalu, suara-suara itu datang lagi. Tangisan wanita, teriakan lirih, dan suara bisikan yang berkata, "Kau telah membuka jalan mereka kembali." Dari lubang altar, muncul tangan kurus berwarna abu-abu, lalu tangan lainnya. Sesosok tubuh perlahan keluar, seorang wanita berpakaian seperti zaman kolonial, wajahnya busuk dan kulitnya terkelupas. Maya terpaku, sosok itu merangkak pelan keluar dari lubang, lalu berdiri dengan tubuh kaku. Matanya tak memiliki bola mata, hanya lubang hitam yang dalam. Wanita itu membuka mulut, dan dari dalam mulutnya keluar suara laki-laki tua, "Darahmu adalah kunci terakhir untuk membangunkan yang tertua." Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Dari dinding gua, muncul retakan-retakan bercahaya merah. Tengkorak-tengkorak di lantai mulai mengeluarkan asap hitam. Maya berlari ke arah tangga, tapi lorong itu terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Kakinya terpeleset beberapa kali, dan suara tertawa mengiringi langkahnya. Saat ia sampai di anak tangga, sesosok bocah kecil berdiri di sana. Bocah itu memegang boneka kain dan menatap Maya dengan mata yang tidak bergerak. "Kau terlambat, pintu sudah terbuka." Maya melewati bocah itu dengan menahan napas,
dan berhasil masuk kembali ke kamarnya. Ia menutup lubang itu dengan cepat dan menindihnya dengan lemari. Tapi sejak saat itu, setiap malam, lantai kamarnya terasa lebih dingin. Kadang terdengar suara langkah kecil seperti bocah yang berlari-lari di bawahnya. Bu Asih datang pagi itu karena Maya menjerit histeris. Saat Maya menceritakan semuanya, Bu Asih pucat dan berkata pelan, "Kau tidak seharusnya menyentuh lubang itu." Ia lalu membuka lemari tua miliknya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Di dalamnya terdapat peta lama rumah kos tersebut, dan memang ada ruang bawah tanah yang disebut ruang sumpah darah. Tempat itu dibuat oleh dukun tua zaman dulu yang mengurung arwah korban-korbannya agar tak bisa keluar, jelas Bu Asih dengan suara bergetar. Tapi kalau jalan itu terbuka, mereka akan kembali. Maya menatap peta itu. Ia merasa ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Salah satu titik pada peta menandai sebuah tempat bernama Kamar Ketujuh. Bu Asih memperingatkan Maya agar tidak ke sana. Tapi rasa penasaran Maya sudah terlalu dalam. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Malamnya, Maya bermimpi dirinya terjebak dalam lubang bawah tanah, tubuhnya dibungkus kafan, dan 7 sosok berkerudung hitam berdiri di sekelilingnya, menggumamkan doa dalam bahasa tak dikenal. Ketika ia terbangun, tubuhnya lelah seolah baru keluar dari mimpi yang benar-benar terjadi. Di tangannya terdapat bekas lingkaran seperti simpul tali. Ia pun mulai menyusun rencana untuk pergi ke kamar ketujuh, sesuai petunjuk peta. Ia membawa senter, garam kasar, dan doa-doa yang diajarkan neneknya dahulu. Dalam perjalanan menuju kamar itu, lorong terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu berkedip, dan ada bayangan yang mengintip dari ventilasi. Ketika sampai di depan pintu kamar tersebut, Maya merasakan tekanan kuat di dadanya. Pintu itu tertutup rapat, namun terasa hangat seolah seseorang baru saja menyentuhnya dari dalam. Maya membuka pintunya perlahan. Ruangan itu kosong, tapi ada tulisan besar di dinding dengan darah kering, "Satu korban lagi, pintu abadi terbuka." Saat Maya hendak menutup kembali pintu itu, ia melihat wajahnya sendiri menatap dari cermin kamar itu, namun versi dirinya yang lebih tua dan berwajah pucat. "Tinggalkan tempat ini, atau gantikan aku," bisik bayangan itu dari dalam cermin, lalu menghilang. Maya mundur pelan. Ia menyadari bahwa rumah kos ini bukan hanya tempat tinggal biasa, melainkan sebuah perjanjian lama yang belum selesai ditebus. Malam itu, ia kembali ke kamarnya. Di bawah tempat tidur, suara napas itu terdengar lagi. Tapi Maya tidak lari. Ia duduk diam, menunggu, karena ia tahu, akhir dari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan di luar kamar, hujan mulai turun, membawa bau tanah yang berbaur dengan anyir darah, pertanda bahwa para arwah belum sepenuhnya pergi. Suara napas Maya masih tersengal setelah berhasil keluar dari lorong bawah tanah sempit itu. Ia terduduk lemas di lantai kamarnya yang dingin, tepat di atas pintu lantai rahasia yang telah ia buka sebelumnya. Tapi kini, ia tahu, apapun yang ada di bawah sana, belum selesai bersamanya. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Jendela kamarnya bergetar, meski sudah tertutup rapat. Maya menatap cermin di sudut ruangan dan melihat sosoknya sendiri memudar sejenak, seperti bayangan yang berusaha menyesuaikan bentuk. Sejak ia masuk ke ruang ritual itu, tubuhnya terasa ringan tapi dingin seperti baru keluar dari kuburan. Ia mencoba tidur, tapi suara-suara dari bawah lantai terus memanggil. Bukan kata-kata, lebih seperti isakan dan gemerincing rantai. Pukul 3 dini hari, suara itu semakin jelas. Ada langkah kaki, seperti seseorang menyeret rantai besi di atas tanah kering. Maya membuka matanya perlahan dan melihat lantai kayu di bawah tempat tidurnya mulai bergetar pelan. Tanpa sadar, ia bangun dan melangkah ke tengah ruangan. Dengan tangan gemetar, ia menarik karpet penutup pintu rahasia itu. Dari celah lubang muncul embusan udara yang bau busuknya menusuk hidung seperti daging busuk dicampur dupa terbakar. Pintu terbuka sedikit. Ada suara lirih dari bawah. "Maya, kami belum selesai." Suara itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh cacing.
Maya menutup pintu itu cepat-cepat dan mendorong lemari kecil di atasnya. Tapi suara dari bawah tetap terdengar, lebih nyaring, lebih marah, lebih banyak. Keesokan paginya, Maya mendatangi rumah tetangga sebelah yang sudah lama kosong. Ia teringat, dulu rumah itu punya sumur tua yang pernah disegel. Ia curiga ada hubungan antara sumur itu dan lorong bawah tanah rumahnya. Saat ia mengintip lewat jendela rumah kosong itu, ia melihat sesuatu bergerak cepat di dalam. Bukan manusia, sosok kurus berambut panjang, berjalan terbungkuk, mengendus-endus seperti binatang mencari jejak. Maya mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting. Sosok itu berhenti, menoleh, mata putihnya menatap lurus ke arahnya. Dan senyumnya, senyum lebar dari telinga ke telinga. Ia lari, tapi saat sampai di depan rumahnya sendiri, pintu depan sudah terbuka. Padahal ia yakin telah menguncinya. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari luar. Di dalam, semua benda di ruang tamu bergeser seolah ada yang menyeretnya. Jejak lumpur seperti tapak tangan panjang menodai lantai menuju tangga ke atas, menuju kamarnya. Saat Maya menapaki tangga, ia mencium bau dupa terbakar dan darah. Di ujung tangga, berdiri sesosok wanita tua berpakaian putih lusuh dengan leher terpelintir ke belakang. Wanita itu tidak bergerak, tapi matanya menatap Maya tajam, seperti sedang menyelidik isi pikirannya. Ketika Maya mencoba mundur, wanita itu berbisik, "Sudah waktunya kamu masuk." Tiba-tiba wanita itu menghilang. Suasana kembali hening, tapi kamar Maya sudah berubah. Cermin di dalamnya pecah, tirai berkibar tanpa angin, dan tulisan merah darah tertulis di dinding, "Turun lagi." Dengan penuh ketakutan, Maya membuka pintu rahasia kembali. Ia membawa lentera dan sebuah botol air doa yang diberikan seorang kiai tempo hari. Langkahnya menuruni tangga batu itu sangat pelan. Kini, lorong itu terasa lebih panjang. Dindingnya berdarah, seperti daging terbuka, berdenyut dengan aroma mayat. Di ujung lorong, ia melihat ruang ritual yang sama, namun lebih gelap. Di tengah ruangan ada lubang besar, seperti sumur. Dari dalam sumur itu, terdengar nyanyian anak-anak kecil. Ketika ia mendekat, tangan-tangan kecil keluar dari dalam sumur. Mereka tidak menarik Maya, tapi menyodorkan sesuatu, sebuah boneka kayu dengan wajahnya sendiri. Maya hampir menjatuhkan lentera saat melihat boneka itu berkedip dan tersenyum. "Ini kamu, saat mati nanti," kata suara dari dalam sumur. Ia melempar boneka itu dan menyiram air doa ke sumur. Suara jeritan menyayat memenuhi lorong itu, dan nyanyian berubah menjadi erangan menyakitkan. Tapi tak lama kemudian, dinding lorong mulai retak. Tanah berguncang. Maya berlari, tapi tangannya tertarik oleh sesuatu dari balik batu, tangan hangus yang mencengkram keras. Ia berteriak sambil menyayat tangan makhluk itu dengan pecahan lentera. Cahaya biru menyala dari luka makhluk tersebut dan makhluk itu meleleh seperti lilin terbakar. Maya berhasil sampai ke pintu rahasia dan menutupnya dengan susah payah. Tapi saat menoleh ke cermin, ia melihat dirinya berdiri di belakangnya sendiri, versi dirinya yang lebih pucat, bermata hitam, dan tersenyum menakutkan. Maya lari keluar rumah, dan saat ia menoleh ke belakang, rumah itu tampak berubah bentuk. Dindingnya dipenuhi wajah-wajah arwah yang menangis dan menjerit minta tolong. Ia menuju masjid terdekat, menemui Pak Kiai yang pernah ia temui sebelumnya. Pak Kiai memandangnya lekat-lekat lalu berkata, "Kau sudah terlalu dalam." Tapi belum terlambat. Ia diajak ke ruang doa khusus, lalu diberi minyak wangi khas ruqyah dan seutas tali yang dililit ayat suci. "Ini bukan hanya roh gentayangan, Maya. Ini adalah tempat pemujaan tua yang meminta tumbal." Maya menceritakan semua kejadian, termasuk sumur di rumah sebelah. Pak Kiai terlihat gelisah. "Kalau benar sumur itu terbuka lagi, maka bukan hanya kamu yang terancam. Kampung ini bisa jadi kuburan besar." Malamnya, Maya ditemani Pak Kiai kembali ke rumah kosong tetangga itu. Mereka berdua membaca ayat-ayat suci dan menyiramkan air doa ke tanah di sekitar sumur. Tapi tanah itu mulai bergemuruh. Dari dalam sumur, muncul wajah-wajah manusia yang telah lama mati.
Mereka mengerang, kami tidak akan pergi sebelum darah dibayar. Pak Kiai terus membaca doa. Maya menutup sumur itu dengan tutup logam dan memaku setiap sisi dengan paku besi bertuliskan ayat. Jeritan semakin keras, lalu sunyi. Mereka menaburkan garam dan membakar dupa bersih. Saat api menyala, asap membentuk wajah wanita tua yang tadi muncul di tangga. Ia berteriak, lalu menghilang dalam semburan api biru. Saat kembali ke rumahnya, Maya menemukan cermin telah utuh kembali. Tulisan darah di dinding pun hilang. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Ia bermimpi malam itu. Dalam mimpinya, ia berada di tengah tanah kosong, dikelilingi rumah-rumah tua. Di setiap jendela, ada dirinya sendiri, menatap, menjerit, meminta dibebaskan. Maya bangun dengan peluh dingin. Di tangannya, boneka kayu itu kembali muncul. Tapi kali ini, boneka itu menangis. Ia menyimpannya di dalam lemari besi dan menguncinya. Tapi dari dalam lemari terdengar suara, "Satu lagi, lalu kamu akan menggantikan kami." Pak Kiai mendatanginya keesokan hari. "Kamu harus mengakhiri ini. Ada satu tempat lagi yang belum kamu kunjungi. Tempat asal semua arwah itu." "Di mana?" tanya Maya. Pak Kiai menatap jauh ke arah bukit di ujung kampung. Di balik hutan beringin mati itu, tempat bernama Pusering Alas. Tapi tak semua yang masuk bisa keluar. Maya menatap bukit itu dari jendela. Angin berembus pelan. Ia tahu, langkahnya berikutnya akan membawa maut, atau keselamatan. Pagi itu, kabut menyelimuti seluruh kampung, jauh lebih tebal dari biasanya. Udara terasa berat dan lembab, seolah ada sesuatu yang mati tapi belum dikubur. Maya berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ke arah hutan beringin mati di kejauhan. Pohon-pohon di sana tampak menghitam, seperti hangus terbakar namun masih berdiri tegak, diam tak bergerak, seakan menantang siapapun yang berani mendekat. Ia tahu waktunya telah tiba. Suara-suara dari bawah lantai tak lagi sekadar bisikan. Mereka kini memohon, merintih, dan kadang tertawa seperti anak-anak bermain. Tulisan-tulisan di cermin muncul setiap malam, semakin jelas. Kembali ke asal, kembali ke Pusering Alas. Pak Kiai datang pagi itu. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya, membawa tas kecil berisi kitab, air doa, dan sebuah benda aneh berbentuk segitiga dari logam hitam. Ini bukan hanya tempat pemujaan. Ini pusatnya. Jika tidak ditutup, seluruh kampung akan terangkat oleh kutukan. Perjalanan menuju hutan itu tak mudah. Mereka melewati jalan setapak yang ditutupi semak belukar, seolah jalur itu mencoba menyembunyikan dirinya dari manusia. Maya merasa hawa dingin mengalir naik dari tanah, menjalari tubuhnya perlahan, menusuk tulang. Begitu mereka memasuki batas hutan beringin mati, suara burung menghilang. Tidak ada angin, tidak ada suara dedaunan bergoyang. Bahkan langkah kaki mereka di tanah pun terdengar seolah diserap oleh bumi yang haus darah. Di dalam hutan, mereka menemukan pohon-pohon beringin raksasa yang akarnya mencuat dari tanah, melilit seperti ular mati. Di beberapa batang pohon, tampak ukiran wajah manusia yang seolah sedang menjerit dalam kesakitan. Beberapa wajah bahkan mirip dengan wajah-wajah dari rumah Maya. Maya dan Pak Kiai akhirnya menemukan sebuah altar batu di tengah hutan, ditutupi lumut merah dan tanah liat kering yang tampak seperti bercak darah. Di tengah altar itu ada lubang besar yang menganga seperti mulut, dan dari dalamnya keluar aroma amis dan busuk yang mengusik perut. "Inilah Pusering Alas," bisik Pak Kiai, matanya terpaku pada lubang. "Pusat dari semua pemanggilan. Mereka membangkitkan sesuatu di sini. Bukan jin biasa, tapi pemimpin mereka." Saat Pak Kiai membaca doa-doa, tanah mulai bergetar. Dari balik pepohonan, muncul kabut gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Kabut itu membentuk tangan-tangan yang mencoba mencengkram mereka. Maya menyiramkan air doa ke tanah, dan suara jeritan terdengar dari bawah altar. Tanah mulai retak, dan dari retakan itu muncul tangan-tangan manusia setengah terbakar, mencakar udara, berusaha keluar. Tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul dari lubang. Sosok itu tinggi, bertubuh kurus, kulitnya menghitam seperti arang,
dan matanya kosong. Kepalanya ditutupi mahkota akar beringin yang berdarah. Mulutnya membuka lebar, mengeluarkan suara tangisan dan tawa bersamaan. Pak Kiai langsung membacakan ayat-ayat perlindungan, tapi sosok itu mengayunkan tangannya, membuat angin keras menerpa mereka hingga mayat terjatuh ke tanah. Dunia di sekelilingnya tampak berputar, dan tiba-tiba ia seperti tersedot ke dalam lubang itu. Saat membuka mata, Maya berada di tempat yang berbeda. Sebuah desa tua yang hancur, langitnya kelam, dan semua bangunan tampak ditinggalkan. Di setiap sudut, ada sosok pocong berdiri kaku menghadap ke arahnya. Maya mencoba bergerak, tapi kakinya berat, seperti ditarik dari bawah tanah. Tanah di bawahnya hidup, berlendir dan bergerak perlahan. Ia menyadari bahwa tempat itu bukan dunia nyata, melainkan dimensi tempat arwah terjebak. Sosok-sosok pocong mulai bergerak mendekatinya. Namun mereka tidak menyerang. Mereka menunjuk ke sebuah rumah kayu di ujung jalan desa. Maya mengikuti isyarat itu, melangkah perlahan dengan hati-hati. Di dalam rumah kayu itu, ia melihat dirinya sendiri, versi dirinya yang tampak lebih pucat, bermata merah, dan mulut yang selalu tersenyum. "Kamu akhirnya sampai," kata sosok itu, "sudah waktunya kamu mengambil tempatmu." Maya tersadar, dimensi itu adalah tempat jiwa-jiwa yang pernah terlibat dalam ritual gelap. Dan semua yang gagal menghadapinya akan terjebak di sana sebagai cerminan dari diri mereka yang terdalam, penuh ketakutan, kesedihan, dan dendam. Tapi Maya tak ingin tinggal. Ia mengingat boneka kayu itu, masih ia simpan di dalam tas. Ia keluarkan dan bacakan doa seperti yang diajarkan Pak Kiai. Cahaya putih menyinar dari boneka itu, membakar tanah di sekelilingnya. Dunia itu mulai runtuh. Suara tangisan menjadi jeritan, tanah meledak, dan semua sosok pocong terbakar dalam cahaya. Sosok Maya palsu pun mulai meleleh, menjerit sambil tertawa, "Kau akan tetap kembali." Maya tersedot kembali ke dunia nyata, tepat saat Pak Kiai menutup lubang dengan segitiga logam hitam yang ia bawa. Suara gemuruh berhenti, kabut gelap menghilang, dan udara terasa lebih ringan. Mereka segera menutup altar itu dengan batu besar dan menguburnya bersama segitiga logam di dalamnya. Pak Kiai menyiramkannya dengan air doa dan membacakan penutup pemutus gerbang dimensi. Setelah ritual selesai, mereka keluar dari hutan. Tapi Maya merasa bahwa sesuatu masih tertinggal di sana, sebagian dari dirinya. Di rumah, Maya kembali menemukan boneka kayu itu di meja. Tapi sekarang, wajah boneka itu tersenyum tenang, dan matanya tertutup. Seminggu kemudian, suasana kampung mulai pulih. Tidak ada lagi suara aneh dari bawah tanah. Rumah-rumah kosong perlahan mulai dihuni kembali, dan orang-orang kembali menjalani hidup seperti biasa. Tapi Maya tahu, tidak semua arwah benar-benar pergi. Ia masih merasakan tatapan di cermin saat sedang sendirian. Dan kadang, ia masih mendengar suara anak kecil bernyanyi dari bawah lantai. Pak Kiai mengatakan bahwa kutukan itu telah ditahan, tapi belum sepenuhnya sirna. Gerbang itu bisa terbuka lagi jika ada darah yang tumpah di tempat salah, katanya dengan nada berat. Maya kini menyimpan boneka itu dalam kotak besi dan menguburnya jauh di tanah pekarangan rumah, lalu menanam pohon Kamboja di atasnya, berharap tidak ada yang menggali kembali. Malam demi malam ia tetap tidur dengan lampu menyala. Ia tidak lagi tidur dengan pintu kamar tertutup rapat. Dan setiap pagi, ia membaca doa, berharap tidak ada bisikan yang kembali. Namun suatu malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki di atas atap. Padahal rumahnya hanya satu lantai. Saat ia keluar, tidak ada siapapun. Tapi di depan pintu, ada boneka kayu lainnya. Wajahnya berbeda, tapi tetap menyerupai dirinya. Kali ini, matanya terbuka, dan tersenyum sangat lebar. Maya menggigil. Ia membakar boneka itu keesokan harinya, namun abunya tetap membentuk wajah. Sejak itu, Maya mulai mencatat semua kejadian yang ia alami dalam buku harian. Ia menyebutnya, buku arwah. Ia ingin meninggalkan sesuatu jika suatu hari dirinya tak bisa kembali dari dunia ini. Dalam tulisannya, ia memperingatkan siapapun agar tidak pernah mencoba membuka lantai kayu tua,
tidak pernah mendekat ke pusering alas, dan tidak pernah menyimpan boneka yang menyerupai diri sendiri. Tapi rasa penasaran manusia lebih kuat dari rasa takut. Dan pada suatu malam hujan, seorang pemuda yang baru pindah ke kampung itu menemukan karpet lama di kamar Maya. Ia menariknya, menemukan pintu rahasia, dan membuka sedikit. Embusan udara dingin langsung menerpa wajahnya. Di dalam, ada suara seperti anak kecil tertawa. "Main, yuk." Pemuda itu tertawa kecil, mengira itu suara tikus atau angin. Ia menutup pintu dan pergi tidur. Tapi malam itu, ia bermimpi berdiri di tengah hutan beringin mati. Di sekelilingnya, 7 pocong berdiri diam, menghadapnya. Di belakang mereka, ada sosok wanita berpakaian putih, dengan kepala terbalik, tersenyum, dan membawa boneka. "Kau sudah membuka jalan," katanya pelan. "Sekarang, giliranmu." Pemuda itu bangun dengan peluh dingin, dan melihat ada boneka kayu di atas dadanya, memeluk erat, dengan wajahnya sendiri terukir di sana. Dari jauh, suara-suara kembali memanggil, dan pusering alas menanti korban berikutnya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar sesekali, menyinari langit kelam yang menggantung di atas kampung tua itu. Maya duduk sendiri di ruang tamunya, menggenggam buku harian, buku arwah, yang kini hampir penuh dengan catatan kejadian ganjil dan pengalaman supranatural yang ia hadapi. Namun ada satu halaman kosong di akhir buku, seolah menanti cerita terakhir. Suara tetesan air dari dapur terdengar lebih nyaring dari biasanya. Maya menoleh, tapi tidak beranjak. Ia merasa aneh, seperti ada yang memperhatikannya dari luar rumah. Sebuah sensasi dingin merayap dari belakang tengkuknya hingga ke tulang punggung. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela, lalu menarik tirai. Di luar, tidak ada siapapun. Tapi genangan air hujan yang menggenang di pekarangan menunjukkan sesuatu yang aneh, bayangan sosok berdiri di dekat sumur tua di belakang rumah. Sumur itu telah lama ditutup. Bahkan Pak Kiai sendiri pernah menaburkan garam dan menyegel bibir sumur dengan tali kuning bertuliskan doa-doa. Tapi malam ini, bayangan itu terlihat jelas, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Maya mengambil senter dan payung, lalu memberanikan diri keluar. Hujan membasahi tanah dan membuat langkahnya berat. Setiap langkah terasa menenggelamkannya lebih dalam ke dalam rasa takut. Semakin dekat ke sumur, semakin jantungnya berdegup cepat. Saat tiba di dekat sumur, ia menyinari tempat itu dengan senter. Tidak ada siapapun, hanya sumur tua yang tertutup dengan kayu lapuk dan tali kuning yang sudah putus tergeletak di tanah. Seolah sesuatu telah membukanya dari dalam. Maya mendekat pelan-pelan. Saat ia menunduk melihat ke dalam sumur, angin dingin menyembur keluar dan menerpa wajahnya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pelan, seperti anak kecil yang memanggil. "Maya, Maya." Suaranya lirih, pelan, tapi jelas. Seperti berasal dari dasar sumur. Maya mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai gemetar. Namun rasa penasaran menahannya pergi. Ia mengambil tali kuning itu, berniat menutup kembali sumur tersebut. Tapi saat hendak menarik kayu penutupnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dalam. "Bukan aku yang memanggilmu, tapi dirimu sendiri." Maya terpaku. Suaranya bukan lagi suara anak kecil. Itu suara dirinya sendiri. Tiba-tiba, kayu penutup sumur bergerak sendiri. Dari dalamnya muncul uap hitam, lalu sebuah tangan pucat perlahan menjulur keluar, mencengkram pinggiran sumur. Jari-jarinya kurus, kukunya panjang dan hitam. Maya menjerit dan terjatuh ke belakang, terpeleset di tanah becek. Saat ia bangkit, tangan itu sudah menghilang, tapi suara tangisan masih terdengar, kini bercampur dengan tawa cekikikan. Ia kembali ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Tapi suara tawa itu ikut masuk bersamanya. Ia terdengar dari langit-langit, dari bawah lantai, bahkan dari dalam lemari. Maya menyalakan semua lampu, lalu membuka kembali buku harian itu. Ia mencari catatan tentang sumur tua, tapi tidak menemukan apa-apa. Anehnya, halaman terakhir yang kosong kini terisi tulisan, "Sudah waktunya kau menggali lebih dalam."
Malam itu, Maya tak bisa tidur. Ia duduk di kamar, menatap dinding kosong. Tiba-tiba dinding itu mulai retak, membentuk pola seperti akar yang menjalar. Dari sela-sela retakan, muncul suara-suara erangan dan isakan. Ketika fajar menyingsing, Maya pergi menemui Pak Kiai. Namun ia menemukan rumah Pak Kiai dalam keadaan terkunci dan sepi. Tetangga mengatakan bahwa Pak Kiai pergi sejak malam dan belum kembali. Di depan rumah Pak Kiai, Maya menemukan sesuatu yang membuatnya membeku, segitiga logam hitam yang dulunya digunakan untuk menutup gerbang pusering alas, kini tergeletak patah di tanah. Maya tahu, ini lebih besar dari yang ia duga. Bukan hanya satu gerbang yang terbuka, melainkan semuanya. Dan sumur tua itu adalah salah satu jalur utama menuju dunia bawah yang tersegel. Ia memutuskan untuk kembali ke sumur siang itu. Tapi kali ini ia membawa persiapan, air doa, boneka kayu yang pernah menyelamatkannya, dan potongan tali kuning sisa dari penyegelan sebelumnya. Saat ia tiba, sumur itu tampak lebih dalam dari sebelumnya, dan hawa dingin keluar tak henti-henti. Maya membaca doa dengan keras, lalu mencoba menjatuhkan boneka ke dalam sumur. Namun sebelum boneka itu menyentuh dasar, suara dari dalam sumur memekik, "Kau pikir bisa menutupku lagi? Kaulah kuncinya." Tanpa peringatan, tanah di sekitar sumur ambruk, dan Maya tergelincir masuk ke dalam kegelapan. Ia terjatuh panjang, seperti meluncur melewati lorong tanah yang dingin dan berlendir. Saat ia membuka mata, ia berada di dalam ruangan bawah tanah penuh dengan air yang menggenang. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno yang bersinar merah. Di tengah ruangan, ada cermin besar. Maya mendekati cermin itu. Tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan versi dirinya yang lebih tua, pucat, dengan mata hitam legam dan senyum mengerikan. "Kau sudah pernah ke sini," katanya, "kau hanya lupa jalan pulang." Maya mencoba membaca doa, tapi suaranya tidak keluar. Cermin itu tiba-tiba retak dan dari dalamnya keluar tangan-tangan yang mencoba menyeretnya masuk ke dalam pantulan. Ia berusaha melawan, menendang dan melempar air doa ke arah cermin. Pantulan itu menjerit dan hancur berkeping-keping, melepaskan kabut hitam pekat yang memenuhi ruangan. Dari kabut itu, muncul sosok tinggi besar tanpa wajah. Tubuhnya dibalut kain kafan, namun kepala dan wajahnya tidak ada, hanya rongga kosong yang menyedot cahaya. Maya melarikan diri melewati lorong-lorong bawah tanah yang sempit. Di setiap belokan, ia melihat kenangan masa lalunya, ibunya yang meninggal, adiknya yang hilang, dan dirinya sendiri saat kecil duduk menangis di pojok kamar gelap. Setiap kenangan itu membentuk dinding hidup yang menghalangi jalannya. Ia sadar, ini bukan hanya tempat fisik, ini labirin dari jiwanya sendiri. Dan jalan keluar hanya bisa ia temukan dengan menghadapi semuanya. Ia berhenti, menatap satu persatu kenangan itu, memeluknya, menerima ketakutan dan rasa bersalah yang selama ini ia tolak. Perlahan, lorong-lorong itu runtuh, membuka jalan menuju cahaya. Saat ia keluar dari lorong terakhir, Maya menemukan dirinya kembali berada di atas sumur, terlentang di tanah basah. Hujan telah berhenti, langit cerah, tapi tubuhnya gemetar. Boneka kayu tergeletak di sampingnya, kali ini retak di bagian dada. Dari dalam retakan itu, keluar serpihan hitam seperti abu. Maya mengubur boneka itu di sana juga, bersama tali kuning dan segitiga logam yang tersisa. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Kiai masih kosong. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi Maya menemukan sebuah surat di bawah pintu rumahnya. Tulisannya singkat, "Gerbang sudah terlalu lama terbuka. Kau harus menjadi penjaganya." Sejak itu, Maya mulai menutup satu persatu tempat angker di kampung. Ia menanam pohon Kamboja di atasnya, menyegel sumur, lorong, ruang bawah tanah, dan semua pintu yang pernah dibuka. Namun malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki berjalan di atas genteng, suara cekikikan di lorong, dan bisikan dari balik dinding. Suatu malam, ia melihat cermin di kamarnya berkabut. Di sana, muncul tulisan samar, "Satu pintu belum kau temukan." Maya menatap sekeliling rumahnya.
Ia merasa ada sesuatu yang ia lewatkan. Dan saat ia mendekati lantai ruang tamu, ia melihat papan kayu yang sedikit renggang. Ia membuka papan itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah ruang kecil. Gelap, hening, tapi ada suara napas berat dari dalam. Seperti seseorang, atau sesuatu, sedang menunggu. Maya menyalakan senter. Di sana, ia melihat tangga batu menurun ke bawah tanah, ruang yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam hati, ia tahu, kisah ini belum berakhir. Rumahnya adalah gerbang terakhir. Dan kini, tanggung jawab bukan hanya menutupnya, melainkan menjaga dunia dari apa yang bisa keluar darinya. Maya menarik napas dalam-dalam, mengambil air doa, dan menuruni tangga itu dengan langkah pasti. Di belakangnya, pintu perlahan tertutup sendiri, dan kegelapan menyambutnya kembali. Suara derit tangga kayu yang terbuka itu masih terngiang di telinga Maya saat ia berdiri terpaku di atas lantai rumah tua peninggalan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Lubang persegi itu menganga seperti mulut gelap yang menanti untuk menelan siapapun yang berani turun ke dalamnya. Lampu minyak yang ia pegang bergoyang pelan, cahayanya memantul di permukaan papan lantai dan dinding yang dipenuhi debu serta jaring laba-laba. Maya menelan ludah, tubuhnya sedikit gemetar. Tapi ada sesuatu di bawah sana. Sesuatu yang memanggilnya, atau mungkin memperingatkannya. Ia menyandarkan tubuhnya perlahan ke tepi lubang dan menyorotkan cahaya ke bawah. Tangga batu yang menurun berlapis lumut dan darah kering itu terlihat menembus kegelapan menuju lorong yang sempit dan berkabut. Suara bisikan mulai terdengar samar, seperti nyanyian kematian yang jauh. Maya mengencangkan pegangan pada botol air suci di sabuknya dan mengikat boneka kayu kecil di pergelangan tangannya. Boneka itu mulai berdenyut hangat, seolah ikut merasakan apa yang sedang ia rasakan. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menuruni anak tangga batu itu satu persatu. Semakin ia menuruni tangga, suhu udara semakin dingin, dan dinding mulai dipenuhi coretan aneh, huruf-huruf Arab kuno dan simbol-simbol pemujaan darah. Cahaya lampunya berkedip sesaat saat ia mencapai dasar lorong. Di depannya terbentang lorong sempit yang di kedua sisinya berjajar patung-patung batu dengan wajah tertutup kain kafan. Setiap patung seolah menatapnya, atau mungkin sedang menunggu. Maya melangkah perlahan, dan setiap langkahnya terdengar menggema panjang. Angin dingin menyentuh tengkuknya, meskipun lorong itu seharusnya tertutup rapat. Ia tahu, sesuatu sedang mengawasinya. Tiba-tiba, salah satu patung bergerak perlahan. Kain kafan di wajahnya bergetar, dan terdengar desisan lirih, seperti suara orang menahan tangis. Maya mundur setengah langkah dan mengangkat botol air suci. Patung itu tak bergerak lagi. Tapi dari balik patung-patung lain, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh terbungkus kafan kotor dan kepala yang terus berputar perlahan ke belakang. Tangannya panjang, kukunya hitam dan meneteskan darah. Maya menahan napas. Sosok itu tak mengeluarkan suara, tapi kepalanya yang terus berputar menunjukkan wajah-wajah yang berbeda, wajah-wajah yang pernah ia lihat dalam mimpinya, atau mungkin dalam kematian. Ia mencoba membaca doa pelan, namun suaranya tercekat. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya, dengan kain kafan yang terseret di lantai dan menciptakan suara gesekan yang menyakitkan telinga. Jangan dekati aku, bisik Maya, lebih kepada dirinya sendiri. Boneka kayu di tangannya mendadak terbakar api biru. Sinar aneh itu mendorong sosok itu mundur, tapi dari arah belakangnya, muncul lebih banyak sosok serupa, semua tanpa wajah, tapi dengan mulut yang menganga lebar, memekik tanpa suara. Maya berlari menyusuri lorong, melewati patung-patung yang kini seolah hidup. Tangan mereka bergerak, mencoba mencengkeramnya. Suara tangisan anak kecil terdengar dari dinding lorong. Ia sampai di ujung lorong, di mana sebuah pintu kayu tua berdiri tegak dengan paku-paku berkarat menancap di seluruh permukaannya. Di atas pintu tertulis dalam darah, pintu 7 jiwa. Tangan Maya bergetar saat membuka pintu itu. Suara jeritan dan tawa menggema bersamaan. Pintu terbuka menuju sebuah ruangan besar dengan 7 kursi batu yang berjajar membentuk lingkaran. Di tiap kursi duduk sosok manusia yang sudah membusuk,
dengan mata yang terbuka lebar menatap Maya. Di tengah ruangan ada mangkuk besar berisi darah segar yang terus berputar. Suara tangisan perempuan terdengar dari balik mangkuk itu, dan perlahan, dari dalam darah, muncul wajah wanita tua berkerudung dengan mata yang hilang. "Anakku, kau telah datang kembali." Maya gemetar. Ia mengenali wajah itu. Itu wajah ibunya, yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Tapi mengapa ia muncul di sini? Dan mengapa tubuhnya bersatu dengan darah? "Ibu," suara Maya parau. Tapi sosok itu tak menjawab. Dari mulutnya mengalir darah hitam yang jatuh ke lantai dan membentuk simbol pentagram. Tiba-tiba, kursi-kursi batu berderak. Sosok-sosok di atasnya mulai berdiri. Tubuh mereka hancur sebagian tapi masih mampu bergerak. Mereka merangkak ke arah Maya dengan tawa menyeramkan. Maya menjerit dan mengangkat boneka kayunya, yang kini menyala terang seperti obor. Cahaya itu membuat para sosok itu memekik dan membakar tubuh mereka sendiri. Namun, sosok wanita dari mangkuk darah itu kini melayang, menyatu dengan kabut, dan mengejar Maya yang kini kembali berlari keluar dari ruangan itu. Tangga batu yang ia lalui sebelumnya kini tampak lebih panjang. Ia merasa seperti berlari dalam lingkaran, tak pernah sampai ke atas. Sosok kabut merah itu terus mengejarnya, menyusup ke dalam pikirannya dan membisikkan kalimat-kalimat kuno yang tak ia mengerti tapi membuat telinganya berdarah. Maya tiba-tiba tersandung, jatuh ke lantai batu. Cahaya dari boneka kayu redup. Ia merasa tubuhnya ditarik dari berbagai arah oleh tangan-tangan tak kasat mata. Dalam kegelapan, muncul cahaya kecil dari kalung liontin milik ibunya. Ia mencengkeramnya kuat-kuat, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan meledak dari dadanya. Sosok kabut merah itu memekik dan hancur dalam semburan cahaya itu. Tangan-tangan yang menariknya pun lenyap satu persatu. Maya terdorong ke belakang, menabrak dinding batu. Nafasnya terengah, tubuhnya lemas. Tapi tangga batu kini terlihat jelas. Ia berlari naik tanpa menoleh lagi. Di belakang, suara-suara makhluk itu terus memanggil namanya. Ia berhasil menembus pintu di lantai atas dan menjatuhkan penutup lantai itu dengan keras. Ruangan kembali gelap, dan hanya suara jantungnya yang terdengar keras di telinganya. Maya terduduk, tubuhnya bergetar. Ia menyadari bahwa semakin dalam ia menyelidiki rumah ini, semakin banyak rahasia kelam yang menyeretnya ke dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Di tangan kirinya, boneka kayu itu retak. Tapi dari retakan itu muncul secarik kertas kecil yang tergulung. Dengan gemetar, ia membuka gulungan itu. Tertulis di situ, 7 jiwa telah dibangkitkan. Yang ke-8 akan datang dari darahmu sendiri. Maya menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ia tak tahu apakah yang tertulis itu ramalan atau peringatan, atau ancaman. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Cahaya bulan tertutup awan. Dan di kejauhan, dari dalam tanah, terdengar suara ketukan. Maya berdiri perlahan. Ia menatap ke jendela rumah tua itu. Cahaya petir menyambar. Di luar sana, berdiri 7 sosok kafan, menatap langsung ke arahnya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah rumah. Yang lainnya mulai berjalan, perlahan tapi pasti. Maya tahu, malam belum selesai. Ini baru permulaan babak baru dari kutukan yang menjerat rumah ini, dan dirinya. Ia menyalakan kembali lampu minyak. Di cermin, bayangannya terlihat berbeda. Matanya, kini mulai menghitam. Dan saat ia berbalik menuju ruang tengah, satu suara berbisik sangat dekat di telinganya, yang ke-8, adalah kau.